Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Selalu kita syukuri, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati sehatnya udara pagi, siang, sore, dan malam. Dibandingkan dengan yang lain-lain yang saat ini sedang terbaring sakit, apalagi yang terbaring sakit karena corona. Makanya kita harus selalu jaga protokol kesehatan secara ketat karena wilayah kita sekarang sedang berada pada level keempat untuk PPKM-nya. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini, di mana materi kita yang akan kita bahas adalah berbagai macam jenis risiko, tapi di sini adalah menurut sifatnya. Kemarin yang sudah kita bahas di sana sebelumnya adalah jenis-jenis risiko, tapi dari pendekatan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi sifatnya. Risiko kalau kita lihat dari sisi sifatnya, yang pertama adalah risiko yang tidak disengaja atau risiko murni. Apa itu risiko murni? Yaitu risiko yang terjadi tapi tidak risiko yang terjadi tapi ketika kerugian itu terjadi, tapi efeknya di sana adalah tanpa sengaja. Misalnya di sana kebakaran, pencurian, penggelapan, pengacauan, itu adalah risiko yang sifatnya tidak disengaja. Karena tidak sengaja berarti dikatakan sebagai risiko murni. Nah, risiko murni itu kalau kita melihat memang unsurnya benar-benar tidak sengaja. Kebakaran dan dibakar adalah berbeda. Kalau kebakaran tidak sengaja, kalau dibakar itu adalah sengaja. Kalau ada resiko yang sifatnya tidak disengaja, berarti ada resiko yang sifatnya sengaja, disengaja, atau resiko spekulatif. Jadi efeknya nanti baik buruknya itu kita sudah tahu sebenarnya, tapi tetap dilakukan. Tapi ketika kebakaran karena terjadinya itu nggak sengaja, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ketika itu benar-benar terjadi kan gitu. Nah, di sini risiko yang disengaja atau spekulatif tadi itu ditimbulkannya juga karena faktor kesengajaan. Nah, kesengajaan itulah yang menjadikan kita akan menanggung efeknya. Contohnya, bahwa ketika kita hutang, efeknya ya harus bayar, bukan kemudian nanti ketika kita tidak bayar nggak diapa-apakan, pasti di sana ada sanksinya. Nah, sanksi-sanksi itulah yang harus kita ketahui, bahwa kenapa kita harus membayar hutang, kenapa kalau kita tidak mampu membayar hutang, kenapa kita hutang. Nah, gitu, itu yang dikatakan di sini sebagai contoh dari risiko yang sifatnya spekulatif atau transaksi hutang piutang. Kemudian judi, kita sudah tahu bahwa judi itu nanti hanya ada dua pilihan ketika dilakukan, yaitu menang dan kalah. Ketika menang kita untung, tapi ketika kalah kita pasti rugi, pasti kehilangan uang kita. Yang judi 2 yang menang 1, yang 1 kalah. Yang judi 5 yang menang 1, yang 4 kalah. Yang judi 10 yang menang 1, yang rugi 9. Yang judi 100 yang menang 1, yang 99 kalah, kehilangan uang. Nah, itu judi. Sama juga dengan kita ketika transaksi saham. Ketika membeli murah, suatu saat kita jual mahal, lebih tinggi dari harga belinya. Tapi bisa juga suatu saat ketika kita jual, harganya lebih murah dari harga beli dulu. Nah, ini yang dikatakan bahwa risiko-risiko spekulatif tuh seperti itu. Artinya apa? Efek positif negatifnya itu kita sudah tahu, tapi tetap kita lakukan. Tapi ketika bencana alam, kita tahu efek negatifnya, tapi kita tidak bisa menghalangi terjadinya bencana alam. Kita tahu ketika tsunami terjadi, wow, luar biasa efeknya, tatanan peradaban manusia di sana bisa dirubah. Sama juga ketika virus corona ini, tatanan kehidupan manusia seperti diriset menjadi ke nol lagi. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak bisa menghalanginya, nggak bisa. Sementara jenis resiko yang lainnya adalah resiko fundamental, yaitu resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang.
Misalnya terjadi banjir, angin topan dan sebagainya. Jadi ketika di sana itu terjadi, penyebabnya itu tidak bisa 1 orang 2 orang disalahkan. Tapi ketika nanti terjadi, ya tidak hanya 1 2 orang saja yang akan menerima efeknya. Contohnya, kita bermain petasan. Ketika petasan itu kecil, ketika terbakar efeknya kecil. Tapi ketika kita main petasan, petasan yang kita simpan dalam jumlah sangat banyak, suatu saat kita tidak sengaja bahwa di sana itu kita simpan, ternyata ruang simpan kita itu tidak memiliki suhu yang dingin tapi panas, bisa meledak. Efeknya apa? Rumah bisa terbakar. Dan ketika sebuah rumah terbakar karena petasan, sementara rumah yang lainnya berdempetan dengan rumah yang digunakan untuk menyimpan daripada petasan tadi, bukan hal yang tidak mungkin rumah di sekitarnya di sana nanti akan ikut terbakar juga. Nah ini apakah kemudian 1 orang itu disalahkan secara individu? Oh tidak bisa juga. Kenapa? Karena yang lainnya juga bergandeng-gandengan di sana. Sama juga dengan banjir. Seseorang ingin sukanya membuang sampah di sungai. Ketika terjadi kemampetan sungai, terjadi banjir, apakah orang itu yang disalahkan sendiri? Kalau semua orang melakukan hal yang sama, tidak membuang sampah di sungai, hanya 1 orang, kemungkinan kecil banjir. Tapi ketika banjir, yang disalahkan hanya 1 orang, tidak bisa. Tetapi efek dari banjir itu akan mengenai banyak orang. Sementara yang dimaksud sebagai resiko khusus di situ adalah resiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Contohnya apa? Contohnya kapal Titanic. Kemarin baru saja terjadi hot news ya, yaitu tenggelamnya kapal selam RI, yaitu nomor berapa itu yang baru aja itu. Nah itu artinya apa? Bahwa ketika itu tenggelam sudah pasti tahu penyebabnya. Kenapa kapal selam itu tenggelam? Karena kapal itu sudah tua, sudah usang, seharusnya sudah tidak digunakan untuk menyelam lagi dan seharusnya sudah tidak digunakan untuk latihan perang. Nah ketika digunakan untuk latihan perang sehingga harus mencapai kedalaman yang sangat dalam, sudah tidak kuat, harus masuk ke kedalaman yang luar biasa itu. Efeknya apa? Pecah kapal selam itu. Pecah akhirnya ya sudah. Semakin kedalaman, sementara mesin yang ada di sana itu adalah mesin yang tidak bisa meraih kedalaman ukuran itu. Akhirnya terjadi kontraindikasi dan akhirnya tenggelamlah kapal selam itu. Nah, itu misalnya seperti itu. Sama juga dengan tragedi-tragedi pesawat yang juga sering kita lihat di sana. Ada berita tentang pesawat terbang yang hilang dan seterusnya. Pasti di sana itu kebanyakan karena pesawat tersebut memang sudah tidak layak terbang dan seterusnya. Kemudian resiko berikutnya adalah resiko dinamis. Apa itu resiko dinamis? Yaitu resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan atau dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Artinya apa? Bahwa di resiko dinamis itu terjadi karena adanya efek kesengajaan karena riset. Contohnya, orang melihat di angkasa itu ada bulan, gimana ya caranya ke sana? Orang melihat di angkasa itu ada bintang, gimana ya ke sana? Orang melihat kenapa hewan-hewan itu kok segar-segar? Di riset, oh ternyata ada hewan, dia bisa bertahan di udara dingin. Oh ternyata karena memang komponen tubuhnya, organ-organnya berbeda dengan hewan-hewan yang harus hidupnya di daerah panas. Nah itu. Kemudian ada riset-riset yang lainnya, akhirnya sekarang kalau kita melihat berbagai macam jenis HP dengan fitur dan spesifik yang sudah luar biasa. Itu terjadi juga karena kedinamisan. Karena apa? Karena adanya riset. Karena di sana adanya perkembangan ilmu teknologi.
Nah, seperti itu. Sama juga ketika kenapa para astronot bisa sampai ke luar angkasa. Nah, ketika para astronot bisa sampai ke luar angkasa itu terjadi karena adanya dinamika, karena adanya riset. Orang bisa mengapung di udara dengan kondisi tertentu. Nah, itu yang dilakukan dengan ruang hampa udara, di mana mereka nanti bisa bertahan hidup di sana sekitar beberapa bulan dan apa-apa yang harus disiapkan. Nah, itu semua yang dikatakan di sini sebagai resiko dinamis. Sementara yang terakhir adalah resiko statis. Statis itu tetap. Berarti resiko statis itu adalah resiko yang terjadi karena di sana memang tidak bisa dihindari dan harus terjadi, itu tidak bisa diundur, diapakan, nggak bisa. Contohnya resiko itu adalah tua. Menjadi tua itu adalah wajib, menjadi tua itu harus, menjadi tua itu pasti akan terjadi. Apalagi yang dikatakan di sana mati, pasti terjadi. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, semua makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya mati. Sehingga ketika ada mati tadi atau bagian dari risiko statis, berarti di sana harus dihadapi dengan apa? Ketika masih hidup dijaga kesehatannya, ketika masih hidup biar hari tuanya tidak mengalami kesulitan, rajin menabung. Ketika kita mempunyai karyawan di sana berarti memang di sana harus ada fasilitas biar karyawannya nanti ketika tua itu tetap sejahtera dengan melakukan jaminan tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikatakan berbagai macam resiko karena sifat-sifatnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah resiko itu bisa dialihkan ya? Dengan kita melihat berbagai macam jenis risiko tadi. Nah, kalau kita melihat beberapa hal tadi di sana, risiko itu ada yang akhirnya bisa kita lihat bahwa risiko itu ada yang bisa dialihkan, tapi ada juga yang tidak bisa dialihkan. Yang tidak bisa dialihkan itu adalah risiko-risiko yang memang di sana sudah tidak bisa kita menghalanginya. Contohnya adalah bencana alam. Bencana alam itu tidak bisa kita menghalangi, wong kita nggak tahu terjadinya kapan, tiba-tiba terjadi, dan apakah kemudian kita bisa menghalangi? Nggak bisa. Seberat, sekuat, sebagus apapun teknologi yang siapkan untuk menghalangi terjadinya Gunung Merapi meletus, ya tetap meletus dan efeknya harus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, itu yang dikatakan di sini bahwa resiko itu ada yang bisa dialihkan, tapi ada juga yang tidak bisa dialihkan. Dialihkan ke siapa maksudnya di sini? Maksudnya dialihkan di sini adalah ke pihak-pihak lain yang memang memiliki bisnis untuk menerima pengalihan resiko. Contohnya kalau kita lihat di Indonesia, wujudnya dan di semua negara-negara dunia ini adalah asuransi. Jadi asuransi itu adalah bisnis mengcover terjadinya resiko, dan resiko itu adalah resiko yang tidak baik atau buruk. Contohnya, resiko adalah ketika seseorang mengalami kecelakaan. Ada asuransi, kalau di Indonesia ada Jasara Harja. Belum nanti perusahaan-perusahaan asuransi yang kepemilikannya non pemerintah juga memiliki asuransi sama kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi hari tua. Nah, semua itu diadakan, produk-produk itu adalah untuk mengalihkan risiko ini. Sehingga ada yang bisa dialihkan dan ada yang tidak bisa dialihkan. Nah, untuk yang tidak bisa dialihkan di sana itu adalah resiko yang biasanya sifatnya spekulatif karena kesengajaan. Tidak bisa disengaja kok. Masa disengaja terus dialihkan? Ya tidak fair kan gitu. Kemudian kita juga harus tahu bahwa resiko itu harus kita lihat penyebabnya. Penyebabnya dari mana? Oh, ternyata resiko itu yang menyebabkan adalah internal, resiko itu yang menyebabkan eksternal. Internalnya siapa? Internalnya perusahaan, eksternalnya perusahaan. Kemudian bagaimanakah cara penanggulanginya? Cara menanggulangi resiko di sana adalah dengan salah satunya melakukan retensi.
Retensi itu adalah kegiatan mentolerir terjadinya kerugian. Pencegahan pasti kita lakukan seperti saat ini. Masyarakat di seluruh belahan dunia oleh pemerintahnya masing-masing dicanangkan gerakan wajib vaksin. Sehingga semula yang divaksin adalah tenaga medis, kemudian guru, kemudian bankir, kemudian di sana lansia, kemudian sekarang masuk ke usia produktif. Nah, itu adalah sebuah upaya pencegahan. Dan tahap berikutnya setelah adanya pencegahan adalah melakukan retensi, mentolerir. Jadi ketika terjadi kerugian, mau nggak mau ya kita harus menerima, kita tidak bisa menerima. Lah caranya di sana bagaimana? Ya ditolerir. Apakah kemudian karyawan yang berbuat kerugian itu harus dikeluarkan atau tidak, atau diberi sanksi atau tidak, kan itu tergantung toleransi yang dimiliki atau kewenangan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan tahap di sana retensi, yang dilakukanlah pengendalian, dikendalikan. Semula ruginya 500 juta, jangan sampai tahun depan ruginya 500 juta lagi. Harus dikurangi. Semula di sana karyawan yang sakit masuk rumah sakit tiap tahunnya 100, jangan sampai lebih dari 100. Dan berbagai macam upaya-upaya lain untuk menanggulangi daripada terjadinya risiko. Dan yang mungkin di sini win-win solutionnya adalah mengalihkan ke pihak lain. Salah satu contohnya adalah ke perusahaan asuransi. Salah satu contohnya adalah menitipkan. Apa itu contohnya? Menitipkan barang berharga kita. Bisa di sana perhiasan, bisa di sana adalah aset-aset yang lain, atau mungkin kita titipkan juga aset kita karena kita tidak mau menghadapi risiko yang lainnya. Misalnya, kita mau ke Semarang, bisa naik motor, lebih ngirit dari sisi bahan bakar. Tetapi ketika kita naik motor dari Solo ke Semarang, badan kita juga harus kita jaga kesehatannya. Apakah kita lebih baik bayar parkir, titip parkir di sana sekian rupiah, ataukah kita tetap ke Semarang PP dalam waktu 1 hari kemudian masuk angin. Nah, seperti itu. Sehingga artinya apa? Bahwa dari semua risiko yang muncul itu, cara penanggulangannya yang paling efektif dan efisien sebenarnya adalah dengan mengalihkan, sehingga bisnis penanggulangan atau bisnis mengalihkan risiko berjalan. Di lain pihak, perusahaan juga mengurangi berbagai macam kemungkinan tingkat kerugian yang harus diderita. Mungkin itu dulu materi kita saat ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jaga protokol kesehatan secara ketat setiap saat, waspada selalu. Bukan berarti kita terlalu preventif, tapi harus selalu kita jaga kita sendiri. Karena ketika kita menjaga diri kita, berarti kita juga menjaga orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.